Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kita dan meminta kita agar mendidik anak-anak kita di atas 3 pondasi dasar. Addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian di atas 3 perkara. Hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anak kalian di atas 3 perkara yang menjadi pondasi ini. Kecintaan kepada Nabi kalian, kecintaan kepada ahlu bait Nabi kalian, dan membaca Al-Quran Al-Karim. 3 pondasi apabila kita mendidik anak-anak kita di atasnya, pasti mereka akan mengenal kewajiban-kewajibannya. Mereka akan menjadi orang-orang yang sukses karena selalu terhubung dengan sumber kesuksesan, selalu terhubung dengan sumber kejayaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarga sucinya, dan yang ketiga adalah Al-Quran Al-Karim. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita betapa pentingnya mengenal ahlul bait sebagai salah satu dari pondasi pendidikan kaum muslimin. Tentu kecintaan kepada ahlul bait, kecintaan kepada ahlu bait Nabi adalah kelanjutan dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mencintai ahlul bait dan mengenal ahlul bait karena mereka adalah padanan Al-Quran Al-Karim. Dalam salah satu sabda beliau, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda menjelaskan kepada kita betapa besar, betapa agung nilai pengenalan kita kepada ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, "Man mannallahu alaihi bima'rifati ahli baiti wa wilayatihim faqad jama'allahu lahu al-khaira kullah." Barang siapa yang Allah karuniakan kepadanya kecintaan, barang siapa yang Allah karuniakan kepadanya pengenalan kepada ahlu baitku dan berwilayah mengakui kedudukan mereka, maka Allah benar-benar telah mengumpulkan, telah merangkum untuknya total kebaikan. Karena total kebaikan adalah ketika kita mengenal jalan yang akan menyambungkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu yang dimaksud dengan pengenalan kepada ahlu bait Nabi bukan sekedar mengenal nama-nama mereka, mengetahui tanggal lahir dan tanggal wafat atau syahadah mereka, namun pengenalan kepada keluarga suci Nabi adalah mengenali maqam-maqam mereka, mengenali kedudukan mereka di sisi Allah dan kedudukan yang Allah tentukan bagi mereka
di tengah-tengah umat manusia sebagai pemandu menuju jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal itu, bahwa mengenal ahlul bait adalah mengenal jalan menuju surga dan terbebas dari api neraka. Ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nar. Mengenal keluarga Muhammad yang suci itu adalah keselamatan dari api neraka. Wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirat. Dan kecintaan kepada keluarga Muhammad adalah surat jalan yang akan menjadikan seorang hamba berjalan lancar di atas sirat yang menyambungkannya kepada surga Allah. Wal wilayatu li ali Muhammadin amanun minal azab. Dan berwilayah, mengakui kepemimpinan mereka dan berjalan di belakang tuntunan mereka adalah keamanan dari siksa Allah. Karenanya riwayat-riwayat yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mengenal ahlu bait Nabi, mengakui makom-makom istimewa yang Allah telah tetapkan untuk ahlu bait Nabi adalah sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban yang harus setiap manusia mengenal mereka, setiap manusia memahami makom-makom tersebut agar kemudian mereka dalam kehidupan beragamanya berjalan di bawah bimbingan para imam dari keluarga suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat yang disabdakan oleh Imam Al-Husain alaihi salam. Riwayat itu menjelaskan bahwa Imam Al-Husain alaihi salam menegaskan bahwa betapa pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena tanpa pengenalan kepada Allah, mustahil manusia bisa menghamba kepada Allah. Lalu apa jalan yang harus ditempuh? Apa jalan yang akan menyampaikan kita kepada ma'rifat Allah dan kemudian menghamba dan menyembahnya dengan sepenuh arti penghambaan? Al-Imam Al-Husain alaihi salam bersabda, Ayyuhan nas, innallaha azza wa jalla dzikruhu ma khalaqal ibada illa liya'rifu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi sebutannya tidak menciptakan hamba-hambanya kecuali agar mereka mengenal Allah. Fa idza arafu abadu. Apabila mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang harus disembah, sebagai zat pencipta, sebagai zat yang memiliki kelemah lembutan dan kasih sayang kepada hambanya, sebagai zat yang selalu merawat hambanya, maka hamba akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyembahan adalah harus didasari di atas ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza abadu istaghnau bi'ibadatihi an ibadati man siwa. Apabila mereka telah menyembah Allah, tentu mereka tidak akan butuh untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tumpuan harapan, semua total harapan hamba akan terpenuhi dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Imam Al-Husain menyampaikan poin-poin dasar tentang penghambaan yang harus dibangun di atas ma'rifat, ada seorang yang bertanya, faqala lahu rajul, ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ma ma'rifatullah. Apa sejatinya ma'rifat Allah?
mengenal Allah itu apa maknanya. Maka Al-Imam Al-Husain alaihi salam bersabda, ma'rifatu ahli kulli zamanin imamahum alladhi yajibu alaihim ta'atuh. Ma'rifatullah itu harus dibangun di atas pengenalan setiap penghuni zaman, setiap orang yang hidup di zaman di mana dia hidup, harus mengenal imam mereka yang wajib mereka taati. Karena ketaatan kepada Allah harus melalui ketaatan Nabi. Dan ketaatan kepada Nabi harus dibangun di atas ketaatan kepada pribadi-pribadi suci yang telah Allah jadikan jalan menuju Rasulullah dan kemudian akan menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kita melihat bahwa betapa pentingnya mengenal Ahlul Bait, mengenal maqam-maqam agung Ahlul Bait, mengenal kewajiban kita terhadap Ahlul Bait. Karena setiap maqam-maqam Ahlul Bait ada konsekuensi yang harus dipikul oleh manusia. Pengenalan mereka sebagai hujjah Allah, pengenalan mereka sebagai imam, pengenalan mereka sebagai jalan yang akan menyambungkan kepada Allah, itu semua menuntut kita untuk berjalan, berbaris di belakang tuntunan para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Ini adalah sebuah pengantar untuk menjelaskan betapa pentingnya pendidikan yang dibangun di atas pengenalan kepada Ahlu Bait Nabi. Karena itu adalah jaminan kita untuk bisa mengenal Rasulullah dan kemudian kita bisa mengenal Allah dan pada akhirnya kita bisa menghamba kepada Allah sesuai dengan yang Allah maukan dari kita. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.